Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Di edisi ini kita angkat tema 25% penduduk Amerika mengalami kelaparan. Pemerintah PKC paling doyan berpropaganda. Jadi selama masih ada pangsa pasar yang bisa ditipunya, maka propaganda yang betapa memalukan pun tetap disiarkan. Mengapa? Karena ini penting untuk menjaga orang-orang yang percaya kepada PKC untuk tetap setia dan tetap memujanya. Selama masih ada orang yang percaya dengan PKC, ibarat energi yang menopang, maka PKC masih bisa tetap hidup dan berkuasa. Tapi sebaliknya, ketika orang-orang menyadari kebohongannya, maka PKC sudah tidak punya energi. Dia akan dengan sendirinya kolaps dari kekuasaan. Ini adalah salah satunya. Pada tanggal 22 Maret, media China Daily melaporkan bahwa Urban Institute, sebuah think tank yang berbasis di Amerika Serikat, merilis laporan yang menunjukkan hampir seperempat orang dewasa di Amerika Serikat tidak memiliki makanan dan sekitar 10% mengekspresikan kekhawatiran mereka karena tidak mampu untuk membeli makanan sehari-hari. Laporan tersebut juga menyoroti bahwa survei yang dilakukan pada bulan Desember 2022 terhadap hampir 8.000 warga Amerika berusia antara 18 hingga 64 tahun menunjukkan bahwa jumlah individu yang tidak mampu membeli makanan meningkat hampir 5% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2021. Selain itu, laporan tersebut juga mencatat sekitar sepertiga dari responden bergantung pada makanan gratis dari organisasi amal. Angka yang lebih rendah dari 18% sebelum wabah COVID-19 pada tahun 2019. Meskipun beberapa media resmi PKC meliput laporan tersebut, tetapi di media sosial China, laporan tersebut malah diolok-olok. Netizen secara langsung mengkritik media negara yang menyesatkan publik itu dengan mengatakan, "Saya mungkin miskin, tetapi saya tidak bodoh. Terima kasih." Amerika selalu hidup dalam keadaan sulit, sangat menyedihkan. Begitu banyak orang China pergi ke sana dan akhirnya kelaparan. Artikel yang menarik, semua milioner berimigrasi ke sana. Ternyata mereka semua pergi untuk menurunkan berat badan. Di era ini masih ada artikel anti-intelektual yang dipublikasikan. Pada tanggal 24 Maret, akun publik WeChat Joshua menerbitkan artikel berjudul "Mengapa Media Resmi Merosot Begitu Rendah Sehingga Mengklaim 25% Orang Dewasa Amerika Kelaparan". Artikel tersebut menegaskan bahwa berita tersebut benar-benar salah, dan siapa saja yang memiliki akal sehat akan mengenali ketidakakuratan tersebut. Penulis juga menyarankan bahwa jenis berita palsu seperti ini telah muncul beberapa kali belakangan ini. Sebagai contoh, artikel China Daily pada 13 Maret melaporkan pernyataan ABC bahwa program kesejahteraan di Amerika Serikat telah gagal selama pandemi COVID-19 dan anak-anak kelaparan di sekolah-sekolah Amerika. Berita ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa kemampuan belajar anak-anak akan terganggu. Laporan tersebut mengacu pada data dari Departemen Pertanian AS yang menunjukkan bahwa lebih dari 34 juta orang di Amerika Serikat tidak memiliki keamanan pangan, dengan 9 juta anak yang kekurangan akses yang konsisten terhadap makanan yang cukup untuk menjamin kesehatan rumah tangga mereka. Artikel tersebut berpendapat bahwa pelanggaran terhadap akal sehat semacam itu sangat menyedihkan. Sebagai bukti di lapangan, apa yang diberitakan oleh NTD bahwa terjadi lonjakan warga negara China masuk ke Amerika yang datang secara ilegal ke AS melalui perbatasan selatan. Angka itu melonjak menjadi 4.200 antara Oktober 2022 dan Februari 2023. Orang dari China mengatakan perlu 46 hari bagi mereka mencapai perbatasan. Mereka kabur dari China karena ideologi represif Partai Komunis China. Pejabat AS yang berwenang mengatakan sektor lembah Rio Grande mengalami peningkatan lebih dari 900% warga negara China dibandingkan waktu yang sama tahun lalu.
Menurut database The Washington Times tentang kasus penyeludupan di perbatasan selatan warga negara China sering membayar antara $15.000 hingga $80.000 untuk sampai ke perbatasan AS, dibandingkan orang Meksiko sekitar $7 hingga $10.000 saja. Jika memang PKC bisa memberikan kesejahteraan dan kenyamanan rakyat China tidak akan lari. Jika propaganda PKC itu benar, maka tidak banyak rakyat China yang beremigrasi ke AS. Jika warga negaranya saja tidak percaya, bahkan berduyun-duyun keluar dari China, apakah kita, bangsa Indonesia, bisa percaya pada pemerintahan PKC? Rakyatnya sendiri tidak percaya, bahkan menghujatnya. Apakah kita layak memuja PKC dan mempercayainya? Demi keselamatan rakyat Indonesia dan kedaulatan bangsa, sudah saatnya kita bersikap untuk menjauh dan melepas ketergantungan kita dengan pemerintahan Partai Komunis China. Semoga para pemimpin bangsa Indonesia memiliki martabat dan keberanian untuk melakukannya. Saya Chandra Tua, mohon undur diri.